Partai Komunis Indonesia, bekas partai politik di Indonesia. Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah sebuah partai politik di Indonesia yang telah bubar. PKI adalah partai komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, yang pada akhirnya dihancurkan pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun berikutnya. Pelopor, Heng Sniffliet dan kaum sosialis Hindia Belanda lainnya membentuk Serikat Tenaga Kerja di pelabuhan pada tahun 1914, dengan nama Indische Social Democratic Association, dalam bahasa Belanda, Indische Sociaal Democratische Vereniging, ISDV. ISDV pada dasarnya dibentuk oleh 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, yaitu SDAP dan Partai Sosialis Belanda yang kemudian menjadi SDP Komunis, yang berada dalam kepemimpinan Hindia Belanda. Para anggota Belanda dari ISDV memperkenalkan ide-ide Marxis untuk mengedukasi orang-orang Indonesia mencari cara untuk menentang kekuasaan kolonial. Pada Oktober tahun 1915, ISDV mulai aktif dalam penerbitan surat kabar berbahasa Belanda, Het Vrije Woord, kata yang merdeka. Editornya adalah Adolf Bars. Pada saat pembentukannya, ISDV tidak menuntut kemerdekaan untuk Indonesia. Pada saat itu, ISDV mempunyai sekitar 100 orang anggota, dan dari semuanya itu hanya 3 orang yang merupakan warga pribumi Indonesia. Namun, partai ini dengan cepat berkembang menjadi radikal dan anti-kapitalis. Perubahan terjadi kembali ketika Sniffliet memindahkan markas mereka dari Surabaya ke Semarang dan menarik banyak penduduk asli dari berbagai elemen seperti agamawan, nasionalis dan aktivis gerakan lainnya yang akhir-akhir ini sedang tumbuh di Hindia Belanda sejak tahun 1900. Di bawah pimpinan Sniffliet, partai ini merasa tidak puas dengan kepemimpinan SDAP di Belanda, dan yang menjauhkan diri dari ISDV dan menolak untuk bekerja sama dengan pemerintah karena menolak, berpura-pura, menjadi Dewan Masyarakat, Volksraad Hindia Belanda. Pada tahun 1917 kelompok reformis dari ISDV memisahkan diri, dan membentuk partai sendiri dengan nama Partai Demokrat Sosial Hindia. Pada tahun 1917 ISDV meluncurkan sendiri publikasi pertama berbahasa Indonesia, Suara Merdeka. Di bawah kepemimpinan Sniffliet, ISDV yakin bahwa revolusi Oktober seperti yang terjadi di Rusia harus diikuti Indonesia. Kelompok ini berhasil mendapatkan pengikut di antara tentara-tentara dan pelaut Belanda yang ditempatkan di Hindia Belanda. Dibentuklah Pengawal Merah, dan dalam waktu 3 bulan jumlah mereka telah mencapai 3.000 orang. Pada akhir 1917, para tentara dan pelaut itu memberontak di Surabaya di sebuah pangkalan Angkatan Laut Utama di Indonesia saat itu, dan membentuk sebuah Dewan Soviet. Para penguasa kolonial menindas Dewan-Dewan Soviet di Surabaya dan ISDV. Para pemimpin ISDV dikirim kembali ke Belanda, termasuk Sniffliet. Para pemimpin pemberontakan dari kalangan militer Belanda dijatuhi hukuman penjara hingga 40 tahun. Sementara itu, ISDV membentuk blok dengan organisasi anti-kolonialis Sarekat Islam. Banyak anggota seperti dari Surabaya, Semaun dan Darsono dari Solo tertarik dengan ide-ide Sniffliet. Sebagai hasil dari strategi Sniffliet akan blok dalam, banyak anggota dibujuk untuk mendirikan revolusioneris yang lebih dalam Marxis didominasi Sarekat Rakyat. ISDV terus bekerja secara klandestin, meluncurkan publikasi lain, Suara Rakyat. Setelah kepergian paksa beberapa kader Belanda, dalam kombinasi dengan pekerjaan di dalam Sarekat Islam, keanggotaan telah berpindah dari mayoritas Belanda ke mayoritas Indonesia. Pada tahun 1919 hanya memiliki 25 anggota Belanda, dari total anggota yang kurang dari 400. Pembentukan dan pertumbuhan. Pada Kongres ISDV di Semarang, Mei tahun 1920, nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia (PKH). Semaun adalah ketua partai dan Darsono menjabat sebagai wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan 3 dari 5 anggota komite adalah orang Belanda. PKH adalah Partai Komunis Asia pertama yang menjadi bagian dari Komunis Internasional.
Henk Snivliet mewakili partai pada Kongres Kedua Komunis Internasional 1921. Pada periode menjelang Kongres ke-6 Sarekat Islam pada tahun 1921, anggota menyadari strategi Snivliet dan mengambil langkah untuk menghentikannya. Agus Salim, sekretaris organisasi, memperkenalkan sebuah gerakan untuk melarang anggota SI memegang keanggotaan dan gelar ganda dari pihak lain di kancah perjuangan pergerakan Indonesia. Keputusan tersebut tentu saja membuat para anggota komunis kecewa dan keluar dari partai. Seperti oposisi dari Tan Malaka dan Semaun yang juga keluar dari gerakan karena kecewa untuk kemudian mengubah taktik dalam perjuangan pergerakan Indonesia. Pada saat yang sama, pemerintah kolonial Belanda menyerukan tentang pembatasan kegiatan politik, dan Sarekat Islam memutuskan untuk lebih fokus pada urusan agama, meninggalkan komunis sebagai satu-satunya organisasi nasionalis yang aktif. Bersama Semaun yang berada jauh di Moskow untuk menghadiri Far Eastern Labor Conference pada awal 1922, Tan Malaka mencoba untuk mengubah pemogokan terhadap pekerja pegadaian pemerintah menjadi pemogokan nasional untuk mencakup semua serikat buruh Indonesia. Hal ini ternyata gagal. Tan Malaka ditangkap dan diberi pilihan antara pengasingan internal atau eksternal. Dia memilih yang terakhir dan berangkat ke Rusia. Pada Mei tahun 1922, Semaun kembali setelah 7 bulan di Rusia dan mulai mengatur semua serikat buruh dalam satu organisasi. Pada tanggal 22 September Serikat Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Persatuan Pakbondet Hindia dibentuk. Pada Kongres Komintern kelima pada tahun 1924, ia menekankan bahwa prioritas utama dari partai-partai komunis adalah untuk mendapatkan kontrol dari persatuan buruh, karena tidak mungkin ada revolusi yang sukses tanpa persatuan kelas buruh ini. Pada 1924 nama partai ini sekali lagi diubah. Kali ini adalah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).